Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan warning ataupun peringatan yang sudah disampaikan Presiden Jokowi terkait dengan potensi ataupun ancaman gelombang panas begitu ya, yang melanda sejumlah negara, ada India, Myanmar, dan sejauh mana sih potensinya terjadi di Indonesia? Langsung saja kita akan bahas lengkapnya dalam Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo telah memberikan peringatan terhadap ancaman gelombang panas dan ancaman kelaparan berat yang berpotensi terjadi di Indonesia. Dan Presiden juga memerintahkan Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian PUPR bekerja sama dengan TNI untuk memasang dan membangun pompa air, terutama di daerah produksi pangan nasional. Sudah mendengar warning dari Sekjen PBB bahwa dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri, neraka iklim. Suhu akan mencapai rekor tertinggi 5 tahun ke depan. Hati-hati. Dan 1 tahun terakhir ini kita merasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat Celcius. Di Myanmar 45,8 derajat Celcius. Panas sekali. Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah, berteduh, bisa. Tapi urusan pangan, hati-hati masalah ini. FAO mengatakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini, nggak ada pergerakan apa-apa, 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo yang telah memperingatkan para pemangku kepentingan di sektor pangan nasional terhadap potensi ancaman gelombang panas yang tengah melanda sejumlah negara. Bahkan Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization menyatakan tahun 2050 mendatang dunia berpotensi mengalami bencana kelaparan. Presiden pun telah memerintahkan Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR bekerja sama dengan TNI untuk segera memasang dan membangun pompa-pompa air. Targetnya sekitar 20.000 pompa harus terpasang terutama di daerah-daerah produksi pangan. Dengan demikian saat terjadi kekeringan di bulan Juli, Agustus dan September 2024, Indonesia sudah bisa mengantisipasi dan menekan dampaknya terhadap produksi pangan nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, waspadai gelombang panas dan bencana kelaparan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Bustanul Arifin, beliau adalah Ketua Umum PP Perhepi. Selamat pagi, Prof. Bustanul. Selamat pagi, Bung Pras. Ya, terima kasih atas waktunya ini, Prof. Dan langsung saja kita sapa juga, ini ada Bapak Arda Sena Sopaheluwakan, beliau adalah Deputi Bidang Klimatologi dari BMKG. Selamat pagi, Pak Sena. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Bapak-Bapak, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Baik, langsung saja ini tadi sudah ada warning yang disampaikan oleh pemerintah khususnya dari Presiden Joko Widodo begitu terkait dengan potensi ancaman dari gelombang panas begitu. Bahkan tadi FAO menyebutkan 2050 ini ada potensi terjadinya lagi begitu ya, bencana kelaparan yang cukup berat. Review terlebih dahulu dari BMKG terkait dengan kondisi iklim ataupun cuaca saat ini di Indonesia seperti apa ini? Silakan Pak Sena. Terima kasih Mas Prasetyo. Jadi secara umum pada hari-hari ini kita masih mengalami transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Sebagian besar wilayah Indonesia khususnya yang di selatan Khatulistiwa seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara sudah semua masuk musim kemarau. Secara total 41% wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau dan wilayah-wilayah lainnya sedang dalam periode transisi dan segera juga menyusul memasuki musim kemarau. Jadi kita memang akan menghadapi kondisi kering
walaupun kondisi kering yang akan kita hadapi tahun 2024 ini barangkali tidak sekering tahun 2023 yang lalu, karena kita juga dibayangi fenomena El Nino, namun demikian tetap kita perlu waspadai periode kemarau yang segera akan datang ini beserta berbagai macam dampak turunannya. Baik, tadi disampaikan oleh Presiden terkait dengan gelombang panas begitu ya. Potensinya ini kemungkinan terjadi atau neraka iklim lah yang sudah disampaikan begitu menerjang sejumlah negara, ada India, Myanmar. Bisa Anda jelaskan terlebih dahulu tidak sih gelombang panas ini seperti apa sih, fenomena apa atau peristiwa apa begitu yang terjadi begitu? Ya, jadi gelombang panas itu sebenarnya sesuatu yang sejak dulu sudah jadi. Oke. Namun kita lihat sekarang intensitas dari gelombang panas tersebut semakin sering terjadi di wilayah-wilayah di dunia yang secara karakteristik itu dapat mengalami musim gelombang panas. Itu khususnya di pertengahan tahun itu di belahan bumi utara seperti kita lihat belakangan yang terjadi di India, Asia Tenggara bagian utara, lalu juga Myanmar dan sekitarnya, dan biasanya kemudian menyusul menjelang bulan Juli dan Agustus adalah wilayah Eropa Selatan, Eropa Barat maupun juga benua Amerika. Ada 3 penyebab utama yang dapat menyebabkan gelombang panas. Yang pertama adalah memang secara rutin adalah siklus musiman ketika pertengahan tahun seperti sekarang matahari gerakan semuanya ada di belahan bumi utara. Jadi memang mereka mengalami musim panas. Nah, faktor penyebab kedua adalah anomali fenomena cuaca yang menyebabkan di daerah-daerah yang memiliki massa daratan yang luas, karakteristiknya seperti benua atau kontinental, seperti di Asia Tenggara bagian utara, Eropa, lalu subkontinen Asia seperti India dan juga Amerika, bisa terjadi tekanan udara yang tinggi sehingga mencegah terciptanya awan-awan yang bisa menyebabkan hujan yang mendinginkan permukaan. Itu penyebab yang kedua. Nah, penyebab ketiga yang secara gradual meningkatkan intensitas dari gelombang panas, kita tahu bersama adalah perubahan iklim yang menyebabkan temperatur naik secara gradual, secara konsisten, secara terus-menerus, sehingga menyebabkan kejadian musiman berupa gelombang panas ini semakin lama semakin intens sehingga mencapai lebih dari 50 derajat seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mas Prasetyo. Yeah. Jadi secara ringkas mungkin fenomena-fenomena ini juga akan kita hadapi tahun-tahun depan. Baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa begitu ya. Ini terkait dengan gelombang panas yang sudah disampaikan Pak Hasena dari BMKG. Nah, Prof. Bustanu, lantas seperti apa kalau tadi memang ada ancaman lagi dari Badan Pangan Dunia yang sudah disampaikan Presiden Jokowi 2050 kalau memang keadaan ini dibiarkan berlarut-larut begitu, ada bencana kelaparan yang cukup berat. Sejauh mana sih potensi gelombang panas ini terkait dengan sektor pertanian di Indonesia? Baik, makasih Bu Pras. Tadi Pak Deputi juga sudah menjelaskan dengan baik sekali dampak atau studi historis yang sudah dilakukan memang sudah banyak Mas Pras ya, bahwa yang paling terkena itu adalah sektor pertanian, bahkan mungkin perikanan dan teman-temannya ya. Okay. Dan termasuk nelayan juga terkena karena anomali ini juga menyebabkan kegiatan tangkapan nelayan dan bahkan mungkin terhadap masyarakat pesisir juga bisa cukup bahaya. Anda sudah mungkin pernah membaca, pemirsa sekalian sudah membaca bahwa pulau-pulau kecil menjadi kesulitan karena permukaan laut meningkat. Dan itu kan sudah dijelaskan, sudah ketahui masyarakat. Baik, sekarang bagaimana terhadap produksi pertanian? Oke. Model sudah banyak dilakukan, justru yang terkena itu lebih banyak pada jagung dan beras, ya. Kasava, ya ini model ya. Yeah. Untuk singkong malah cukup bertahan itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman para pemirsa sekalian, justru sekarang sudah waktunya kita melakukan lebih smart lagi ya, untuk kita sebut Mas Pras namanya mitigasi dan adaptasi dari gelombang panas atau perubahan iklim ini. Okay. Sudah dilakukan, bahkan hari ini kami teman-teman Perhappy juga sedang membahas apa yang disebut CSA atau pertanian cerdas iklim, Climate Smart Agriculture.
dimulai dari yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat, menyesuaikan menggunakan varietas yang memang tahan kekeringan, agak adaptif ya terhadap cekaman kekeringan itu, Mas Pras istilahnya, Oke. sehingga sudah mulai terbiasa, teradaptasi. Jadi rotasi tanaman dari tanaman yang sangat perlu air banyak kepada perlu air sedikit, lalu rotasi lagi. Itu sebetulnya cara-cara yang sudah dilakukan oleh orang-orang kuno, dan sekarang para saintis mengkonfirmasinya dan bahkan mengembangkannya menjadi yang lebih sophisticated. Oke. Nah, apa konsekuensinya? Dari sekarang sudah harus mulai disebarkan, disampaikan, didiseminasi kepada masyarakat bahwa ini lebih tahan kekeringan. Benih ini lebih tahan genangan. Nah, seterusnya seperti itu memang harus kerja lapangan, Mas Pras ya. Modeling terus kerja ya. Tapi setelah itu, setelah hasil penelitian ada, kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, apakah cukup yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Mungkin Mas Pras akan gatel tanya seperti itu. Ada sudah dilakukan. Yeah. Bappenas sudah mengkoordinasi apa yang disebut nasional perubahan iklim ya. Jadi dari situ, dari strategi rencana aksi nasional RAN namanya, rencana aksi nasional itu nanti turun menjadi rencana aksi daerah. Dan saya yakin teman-teman BMKG juga sudah melakukan sosialisasi, diseminasi, tapi memang harus terus ditambah aktivitas di lapangan, pendampingan. Kami teman-teman Prahappy juga sudah banyak melakukan penelitian yang berhubungan dengan modeling, kemudian bikin prediksi, lalu apa yang terjadi, siapa yang paling terkena dampak gitu, Mas Pras. Yes. Nampaknya tidak cukup hanya dengan studi, tapi memang harus didiseminasikan, dibimbing, kemudian disampaikan, didampingilah masyarakat petani ini terhadap hal seperti itu. Itu yang khusus pertanian. Kemudian air bersih yang lain, saya pikir harus ada strategi baru yang non pertanian juga bisa terkena dampak. Misalnya air bersih. Air bersih kan bisa kemana-mana ya. Kita belum bicara mengenai aquaculture ya, atau budidaya perikanan yang juga pasti terkena dampak. Yang pasti biaya produksi Mas Pras pasti akan meningkat. Baik. Dan Oke. itu yang ya kita sekarang sudah mulai sadar sedikit bahwa harga-harga pangan juga sudah naik duluan. Saya lihat ya rilis dari BPS terbaru itu bulan Juni dan Juli itu merah neracanya. Apa maknanya merah? Bahwa yang dihasilkan diproduksi dikurangi konsumsi, lebih banyak konsumsi. Tapi Agustus ini mungkin Mas Sena mungkin mohon konfirmasi. Kalau bulan ini tahun ini Mas Pras saya buka-buka juga situs-situs yang berhubungan dengan klimatologi. Ada yang diperkirakan disebut dengan La Nina atau kemarau basah. Ya, dan ada wisdom orang Jawa yang nanti mohon konfirmasi apa scientifically terbukti apa tidak. Kata orang Jawa, kalau Februari itu 29 umurnya, itu biasanya kemaraunya basah. Tahun Kamisan nama kita. Iya. Baik, Prof. Dan dari biasanya diikuti dari tahun lalu El Nino 2023, 2024 La Nina, dan dengan kata lain mungkin tahun ini dampaknya belum terlalu parah. Harapan saya juga sih. Baik, Prof. Tahun depan, nah ini antisipasi harus dilakukan lagi. Itu dia. Nanti kita akan konfirmasi ke Pak Sena. Memang tadi sempat menyinggung terkait dengan La Nina, jadi tidak terlalu signifikan lah dampak yang dirasakan terkait dengan kondisi gelombang panas yang terjadi di Indonesia. Tapi tapi tahun depan. Nah itu dia. Kita mau tahu juga kapan sih potensinya terjadi. Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya, Prof ya dan Pak Sena. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan musim kemarau di Indonesia. Kita lihat zonasinya seperti apa, data dari BMKG. Ya, bisa seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada sebagian Aceh, kemudian sebagian Sumatera Utara, Riau, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, kemudian sebagian Bali, NTT, NTB, sebagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, serta sebagian Papua Selatan. Itu dia musim kemarau di Indonesia berdasarkan zonasinya. Kemudian produksi beras nasional, ini data per Mei 2024 kita lihat cenderung naik sampai dengan bulan April 5,31 juta ton. Kemudian di bulan Mei, ini proyeksi kemarin begitu 3,58 juta ton, ada sedikit penurunan begitu ya di sana. Dan berikutnya 10 provinsi produsen beras nasional data per Maret 2024. Ini data dari BPS. Yang pertama ada Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Utara, Aceh, Lampung, NTB, dan juga Banten. Dan berikutnya kita cek dengan provinsi luasan jagung terbesar. Ini dia, Sumatera Utara menempati posisi pertama, ada 211,11 ribu hektar, kemudian Banten 1,92 ribu hektar, ada Kalimantan Utara 0,17 ribu hektar. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arda Sena, kemudian Profesor Bustanul Arifin. Baik, Pak Sena, mungkin bisa dilanjutkan kembali pertanyaan tertunda terkait dengan potensi gelombang panas begitu yang sudah di warning oleh pemerintah ini. Kapan sih akan terjadi di Indonesia, melanda wilayah mana saja begitu yang mungkin perlu dimitigasi tadi yang seperti disampaikan oleh Prof. Bustanul Arifin, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Secara historis kami mencatat bahwa gelombang panas itu belum pernah terjadi di Indonesia. Demikian pula kelihatannya dalam waktu ke depan beberapa tahun peluang tersebut juga masih kecil. Oke. Mengapa demikian? Karena posisi Indonesia persis terletak di wilayah yang memiliki karakteristik iklim dengan gerakan atmosfer konsisten naik ke atas, sehingga kita melihat banyaknya awan-awan di Indonesia hingga sekarang pun. Oke. Nah, dengan kondisi begini itu menyebabkan ketika ada kenaikan panas di latar belakang atau di background itu cepat diturunkan oleh hujan gitu. Berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya yang tadi kami sebutkan seperti di Kalimantan Utara yang memiliki wilayah masa daratan luas, mereka gerakan udaranya itu ketika terjadi gelombang panas itu menekan ke bawah sehingga tidak mungkin terciptanya awan. Nah, karakteristik di Indonesia yang seperti ini yang sebenarnya menguntungkan untuk kita kelola, kita jadikan satu dengan kebijakan pengelolaan ketahanan pangan misalkan, untuk juga kita bisa mengelola secara tepat jangka panjang bagaimana untuk mendukung ketahanan pangannya. Namun demikian, walaupun peluang terjadinya gelombang panas hingga di atas 40 atau 50 derajat itu sulit terjadi di Indonesia. Yang perlu kita waspadai di Indonesia adalah kenaikan temperatur secara gradual yang terjadi secara terus-menerus diiringi dengan kenaikan kelembaban yang juga terjadi secara terus-menerus. Kombinasi keduanya ini yang perlu kita antisipasi dampaknya terhadap berbagai macam sektor, utamanya tentu pertanian. Jadi kita harus mengantisipasi jangka panjang memiliki varietas-varietas yang barangkali tidak hanya tahan terhadap temperatur yang terus-menerus naik secara gradual, tapi juga terhadap kelembaban-kelembaban yang tinggi. Nah, pengaruh dari gelombang panas secara regional sudah kita lihat juga menekan produksi pertanian seperti di India tahun lalu dan juga di Thailand dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya juga secara tidak langsung kan mengganggu supply chain regional. Yeah. Tapi kalau secara iklim di Indonesia kita bisa mengelolanya dengan baik. Musim hujan itu cenderung reguler turun, asal kita pintar-pintar mengelola sumber air kita dari hujan yang turun ini untuk kita gunakan untuk pertanian. Baik, Pak Sena, terima kasih. Kemudian Prof. Bustanul, lantas bagaimana tadi memang dikatakan wilayah Indonesia ini, kita patut bersyukur juga begitu ya, ternyata sudah memiliki benteng alami begitu untuk terjadinya serangan gelombang panas di Indonesia. Nah, Anda melihat bagaimana kalau kita cermati jenis tanaman pangan apa sih yang kalau kita bicara mengenai potensi itu terjadi meskipun tidak terlalu tinggi yang rentan terhadap udara panas ataupun gelombang panas ini, Prof? Baik, tadi saya sampaikan Mas Pras, Ya. saya sampaikan mengenai
beras Ya. ya. Jadi di padi itu jika pada saat fase generatif atau mau bunting padi itu lalu nggak ada air, itu pasti gagal. Oke. Pasti gagal berbuah ya, dan orang sebut puso, kosong walaupun ada nanti berbunga, jadi nggak ada malainya tuh nggak ada isinya. Oke. Dan itu bahaya ya. Kemudian yang agak tahan adalah tanaman palawija. Tadi saya sebut jagung, tapi jagung memang rentan kurang sedikit sama kelebihan sedikit juga menjadi masalah. Lalu lebih tahan lagi itu bulir atau apa namanya ya, sorghum. Sorghum itu lebih tahan cekaman kekeringan. Tapi kan sekarang ada mengarah kepada keputusan petani. Ingat tadi di pengantarnya Pak Presiden menyebutkan memang akan ada upaya pompa ya, menyedot air. Betul. Ada satu lagi nanti mungkin Pak Deputi bisa konfirmasi. Jadi rupanya menyedot air sembarangan di kali itu tidak bisa ya, ada melanggar undang-undang sumber daya air. Nah dari situ karena apa? Karena kali itu sudah diukur debitnya berapa, nanti kalau disedot nanti kemungkinan erosi berapa. Jadi lebih banyak karena hal seperti itu, sehingga tadi saya mendengarkan perintah Pak Presiden itu mengerahkan militer, mengerahkan sangat mungkin untuk menanggulangi hal-hal yang kira-kira akan ada konflik di lokal. Menurut saya karena ini adalah strategis dan emergensi ya, memang diperlukan kerjasama. Kalau ada yang dilanggar, mohon segera diselesaikan. Apakah ada pengecualian khusus begitu? Saya tidak ingin nanti masyarakatnya yang justru konflik antar masyarakat, itu tidak baik juga. Oleh karena itu, pilihan-pilihan rasional, opsi terhadap komoditas ya, tanaman yang memang harus dilaksanakan seharusnya sudah masuk dalam perencanaan dari rencana kerja pemerintah. Kita paham hari ini pemerintah sedang menyiapkan rencana kerja untuk 2025 ditambah dengan finalisasi RPJM, rencana pembangunan jangka menengah 2024 2029. Saya paham itu beras itu masih harus diakurkan. Jadi rencana teknokratik sudah disusun oleh Bappenas, dibahaslah dengan kita para saintis, tapi nanti perlu diakurkan dengan visi misi presiden terpilih. Setelah Oktober itu akan disesuaikan, dan ini mudah-mudahan bisa kerja cepat karena yang jangka menengah panjang seperti peringatan Pak Presiden itu akan terus valid sampai 5 tahun ke depan, sehingga roadmap dan penyesuaiannya tetap harus agak cerdas sedikit lah ya. Bolehlah ada misi-misi politik boleh, tapi yang rasional kita harus pikirkan juga mengenai keberlanjutan ya dari sistem pertanian kita. Kita tidak ingin ada shock lagi pada saat-saat kritis nanti, gitu kira-kira. Baik, Prof, ini menarik. Lantas mitigasi apa juga yang mungkin sudah dilakukan dari BMKG sendiri bekerja sama dengan beberapa lembaga, tadi ada Kementerian Pertanian, kemudian TNI juga. Apakah pemetaan sudah dilakukan? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Prof Bustanul dan juga Pak Sena. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Arda Sena dari BMKG dan juga Profesor Bustanul Arifin. Baik Pak Sena, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai potensi kalau memang tadi ancaman dari gelombang panas ini ya tidak sedahsyat begitu kalau kita lihat dengan yang terjadi di India sampai dengan 50 derajat Celcius, kemudian Myanmar 45,8 derajat Celcius. Nah, kapan sih kemungkinan dari musim kering begitu yang terjadi di Indonesia sehingga nanti bisa diantisipasi oleh para petani, pekebun, dan juga mungkin kaitannya dengan sektor perikanan nasional kita? Silakan. Ya, terima kasih Mas Prasetyo. Sebenarnya musim kemarau sudah mulai masuk di Indonesia, mulai dari wilayah timur ya, dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan seluruhnya itu hampir sebagian besar sudah masuk. Bagian besar Jawa itu kecuali
wilayah-wilayah tertentu yang berada di ketinggian itu sudah masuk musim kemarau semuanya, dan sebagian besar wilayah Sumatera bagian selatan, Lampung dan Sumatera Selatan sebagian juga sudah masuk musim kemarau. Dan itu sudah mulai masuk semenjak dari akhir Mei secara gradual transisi hingga awal Juni dan pertengahan Juni hingga sekarang, dan kemudian diteruskan musim kemarau ini hingga menjelang akhir bulan September yang akan datang. Jadi periode waktu tersebutlah yang mesti kita antisipasi bersama kondisi kemarau ini serta dampak-dampak potensi yang mungkin ditimbulkan terutama di pertanian yang sedang kita diskusikan sekarang ini. Oke, untuk pemetaan ataupun mitigasi yang sudah disiapkan dari teman-teman BMKG begitu melalui instansi terkait lainnya bagaimana nih? Ya, kami sudah menyebarkan informasi secara detail mengenai musim kemarau tersebut semenjak bulan Februari yang lalu. Bagaimana awal dan karakteristik musim kemarau di keseluruhan wilayah Indonesia beserta informasi detailnya kami sebarkan di keseluruhan stakeholder yang kira-kira memiliki kepentingan maupun juga tugas terkait mendukung dengan ketahanan pangan maupun juga sektor-sektor lainnya yang terdampak oleh iklim, dan komunikasi tersebut juga dilanjutkan tidak hanya di level nasional maupun juga di level regional seperti di provinsi, kabupaten. Informasi tersebut disampaikan, kemudian dikomunikasikan juga hingga ke level tapak di wilayah-wilayah tertentu hingga ke level petani, tentunya juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan juga Dinas Pertanian setempat di daerah-daerah yang berpotensi terdampak. Demikian Mas Bas. Baik, Prof. Bustanu, lantas bagaimana kalau kita lihat strategi yang sudah dilakukan dari BMKG bekerja sama dengan instansi lain dan sesuai juga dengan instruksi yang sudah dilakukan atau diberikan oleh Presiden Jokowi. Menurut Anda apakah substitusi produk dari tanaman pangan kita kah, atau mungkin tadi CSI ini yang perlu dikuatkan dari climate smart agriculture ini? Silakan. Baik, makasih Mas Pras. Begini, di beberapa kampus telah diintensifkan apa yang disebut sekolah perubahan iklim. Di PB saya tahu sudah melakukan itu, tokohnya Pak Rizaldi dan Pak Ferdinand itu ya. Jadi ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, jadi community empowerment gitu, yang memang mendampingi masyarakat mengenai potensi-potensi dan bahkan kejadian-kejadian perubahan iklim atau anomali cuaca ini. Nah dari situ, kalau ini bisa serentak dan bisa diadopsi menjadi program pemerintah, saya pikir itu akan sangat baik. Ya kalau kampus kekuatannya seberapa sih, paling itu berdasarkan anggaran pengabdian dari masing-masing dosen itu tidak banyak. Tapi kalau ini menjadi massal Mas Pras dan masuk kepada agenda yang mungkin nanti dikoordinasi oleh Bappenas, ya. Saya tahu BMKG uangnya juga nggak banyak juga sih dalam konteks ini. Nah dari situ kalau memang sangat dibutuhkan dan pembinaan dan pendampingan bisa serentak seluruh Indonesia, ya, plus kalau memang ada kapital ya, ada modal besar untuk tadi penyedotan air, kemudian pompanisasi, mudah-mudahan yang dipompa juga masih ada gitu kan. Itu yang saya pikir nanti mitigasinya dan bahkan mungkin adaptasi dengan tanaman yang lain, saya pikir masih berjalan dengan seiring gitu, itu Mas Pras. Dan ada survei yang dilakukan oleh BPS ya kepada masyarakat pedesaan. Sudah in general secara umum mereka sudah paham, sudah mulai paham ada anomali cuaca perubahan iklim. Tapi langkah yang mereka lakukan tidak banyak, lebih banyak pasrah gitu. Yang saya pikir ini yang harus mulai didampingi gitu. Ya kalau nggak bisa jangan pasrah saja. Disitulah negara memang perlu hadir. Kemudian pemerintah ada program. Bahkan kalau bisa melibatkan lembaga masyarakat yang lain gitu, Mas Pras. Tidak hanya dari lembaga formal pemerintah, mungkin lembaga masyarakat, pesantren, mungkin kaum agamawan, gereja kalau di tempat yang non Muslim gitu. Saya pikir ini akan lebih banyak mengarah ya kepada yang diharapkan antisipasi itu memang amat sangat diperlukan. Saya berpikir seperti itu. Jadi gerakan masyarakat juga ikut berpengaruh, ikut berupaya supaya kalau ada dampak nggak parah-parah amat lah gitu. Baik, Prof. Baik. Berarti memang semangat gotong royong lagi nih, memang harus dikuatkan lagi di Indonesia, saling bahu-membahu lagi untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia, baik dari ancaman iklim maupun ya kondisi-kondisi lain begitu ya. Baik,
Prof. Bustanul, terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Dasena, terima kasih juga atas informasi luar biasa yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Bustanul. Pak Sena, terima kasih. Terima kasih Pak Sena. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali tentunya dengan informasi menarik lainnya terkait dengan tantangan sektor manufaktur di balik kenaikan daya saing Republik Indonesia.